Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabut tebal selalu punya caranya sendiri membungkus jembatan Sosrodilogo, membuatnya tampak lebih dari sekadar menghubung dua sisi kota. Di sana, di tengah remang malam yang hanya diterangi cahaya bulan, jembatan ini bukan cuma tumpukan beton dan besi. Ini adalah saksi bisu, penjaga cerita-cerita yang berbisik dari masa lalu. Dibangun dengan keringat dan harapan, jembatan Sosrodilogo punya sejarah panjang yang berakar pada awal abad ke-20, menjadi denyut nadi yang menghubungkan perdagangan dan kehidupan masyarakat. Namun, di balik kokohnya struktur, tersembunyi benang-benang kisah yang tak kasat mata. Sejak lama, bisikan-bisikan aneh dan penampakan tak biasa menghantui bentangan ini, mengubahnya dari jembatan biasa menjadi panggung histori dan misteri. Jembatan Sosrodilogo di Bojonegoro yang melintasi megahnya Bengawan Solo dan menghubungkan pusat kota dengan kecamatan Terucu memang memiliki daya tarik tersendiri. Selain menjadi ikon modern dan jalur vital bagi masyarakat, jembatan ini juga tak luput dari cerita-cerita mistis dan misteri yang telah menjadi bagian dari folklore lokal. Adapun salah satu cerita mistis dan beberapa misteri yang sering dikaitkan dengan jembatan Sosrodilogo. Yang pertama ialah penamaan dan sejarah kelam di baliknya. Nama Sosrodilogo diambil dari nama seorang tokoh pahlawan lokal, Raden Tumenggung Arya Sosrodilogo, yang dikenal sebagai seorang bupati dan pejuang melawan Belanda. Meskipun jembatan ini relatif baru, dibangun sekitar tahun 2016 sampai 2018, aura sejarah dan perjuangan yang melekat pada namanya seolah ikut mewarisi energi tertentu. Namun, di balik nama heroik itu ada beberapa desas-desus yang lebih menyeramkan yang dikaitkan dengan pembangunan jembatan-jembatan lama di Bojonegoro, seperti jembatan Kaliketek yang berdekatan dan lebih tua. Ada kepercayaan di masyarakat yang mengatakan bahwa jembatan-jembatan tua dibangun dengan fondasi yang melibatkan tumbal, bahkan konon dengan tubuh anak-anak perawan untuk memperkuat struktur. Meskipun ini adalah legenda urban yang sering dikaitkan dengan banyak pembangunan besar di masa lalu, cerita ini menambah kesan angker pada area jembatan di Bojonegoro secara umum. Adapun mistis atau misteri yang kedua
ialah penampakan makhluk gaib dan aura mistis. Seperti banyak jembatan tua yang melintasi sungai besar, jembatan Sosrodilogo dan Kali Ketek dipercaya menjadi tempat bersemayamnya berbagai entitas gaib. Yang pertama ialah bayangan hitam dan sosok misterius. Banyak kesaksian menyebutkan penampakan bayangan hitam yang melintas di atas jembatan tanpa jejak suara. Beberapa bahkan mengklaim melihat sosok tinggi besar, gelap pekat dengan mata menyala yang disebut sebagai genderuwo, berdiri di atas jembatan, terutama di area bekas rel kereta api pada jembatan Kali Ketek yang berdekatan. Adapun keanehan yang kedua yang telah beredar di masyarakat sekitar ialah bau-bau aneh. Pengunjung atau warga yang melintasi di malam hari, terutama di area jembatan Kali Ketek yang lebih tua, sering mencium bau-bau aneh seperti bedak bayi, wangi-wangian melati, atau bahkan bau amis seperti sesuatu yang tidak mengenakan. Bau-bau ini diyakini sebagai pertanda kehadiran makhluk-makhluk halus. Keanehan yang selanjutnya, suara tangisan dan bisikan. Beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan perempuan atau bisikan-bisikan tak jelas yang seolah mengikuti mereka saat melintasi jembatan ini. Jadi boloku, alangkah baiknya kita ikuti ajaran orang tua dulu. Kalau orang tua kita dulu pernah mengajari ketika kita hendak menaiki sepeda motor atau kendaraan, kita diperintahkan untuk berdoa. Setelah berdoa, dan ada tata caranya, diantaranya ketika melewati jembatan kita diperintahkan untuk mengklakson atau ngedim atau memberikan salam, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan kita. Karena kita hidup di dunia, tidak hidup sendiri, karena kita berdampingan dengan minal jinnati wan nas. Maka dari itu boloku, mari kita senantiasa berdoa dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Adapun cerita yang ketiga, kisah mistis yang sudah beredar di masyarakat sekitar, ialah kisah pembantaian di masa lalu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa area sekitar jembatan Kali Ketek yang berdekatan dengan Sosrodilogo pernah menjadi lokasi pembantaian di masa lalu, baik di era penjajahan Belanda maupun pada masa pemberontakan. Kisah ini diperkuat dengan cerita turun-temurun bahwa air sungai Bengawan Solo di bawah jembatan pernah berwarna merah selama berbulan-bulan. Akibat peristiwa tersebut, arwah-arwah korban pembantaian ini diyakini menjadi penunggu jembatan. Adapun benar atau tidaknya, kita percayakan, kita ucapkan bersama, wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui semuanya. Yang penting kita harus mawas diri, kita harus berhati-hati, dan jangan
lupa dan jangan terhenti dari lisan kita. Selalu berzikir dan berdoa agar senantiasa dijauhkan dari malapetaka. Cerita mistis yang keempat ialah titik pertemuan dua dunia. Beberapa penganut kepercayaan mistis meyakini bahwa jembatan sebagai penghubung antara dua sisi seringkali juga menjadi gerbang atau titik pertemuan antara dua manusia atau antara dua dunia, manusia dan alam. Terlebih lagi, jembatan yang melintasi sungai besar seperti Bengawan Solo yang dalam kepercayaan Jawa sering dianggap memiliki energi spiritual kuat, semakin menambah aura mistisnya. Yang kelima, keanehan ialah kejadian aneh dan kecelakaan. Meskipun banyak kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logis, sering dikaitkan dengan fenomena mistis. Perlu dicatat juga bahwa jembatan Sosro di Logo, terutama di area perempatan yang ramai, juga sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Beberapa kecelakaan ini mungkin disebabkan oleh faktor teknis seperti lampu lalu lintas yang membingungkan atau kondisi jalan. Namun, terkadang dalam narasi lokal, kejadian ini juga dikaitkan dengan gangguan dari penunggu jembatan atau dari makhluk-makhluk gaib. Adapun kebenarannya boloku, kita harus ikhtiar, yaitu dengan berdoa dan dengan mengingat Allah selalu. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya, dari gangguan-gangguan jin dan manusia. Meskipun jembatan Sosro di Logo adalah fasilitas modern yang vital bagi Bojonegoro, cerita-cerita mistis dan sejarah kelam yang melingkupinya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitasnya. Mereka menambah dimensi misteri yang menarik bagi siapa saja yang melintasinya, terutama saat kabut tebal menyelimuti dan malam mulai merayap. Jejak sejarah kelam di Bengawan Solo. Bengawan Solo, sungai yang dibelah oleh jembatan Sosro di Logo, tentunya memiliki sejarah panjang yang tak selalu indah. Beberapa sumber dan cerita tutur menyebutkan bahwa area di sekitar jembatan, terutama di sekitar jembatan Sosro di Logo, dulu mempunyai cerita-cerita misterius dan tentunya menambah estetik dan menambah kewaspadaan serta penasaran para masyarakat Bojonegoro. Maka dari itu boloku, selalu waspada ketika melintasi jembatan, dan tentunya harus dengan penuh penghormatan. Melintasi jembatan terutama di saat senja atau ketika kabut mulai menyelimuti, seringkali bukan hanya sekedar perjalanan fisik. Ada kalanya di tempat-tempat seperti jembatan Sosro di Logo, kita diingatkan bahwa batas antara dunia nyata dan alam tak kasat mata bisa menjadi sangat tipis. Saat Anda berkendara atau berjalan melintasi jembatan, terutama yang memiliki sejarah panjang dan cerita mistis, selalu waspada.
Ini bukan hanya tentang keselamatan lalu lintas, tetapi juga tentang menghormati energi yang mungkin bersemayam di sana. Fokus dan tenang. Hindari pikiran yang kosong atau melamun. Pusatkan perhatian pada perjalanan Anda. Ketenangan batin bisa membantu Anda tidak menarik perhatian yang tak diinginkan. Kedua, jaga lisan dan sikap. Percaya atau tidak, banyak yang meyakini bahwa perkataan kasar atau sombong saat melintasi area yang dianggap sakral atau angker dapat memancing reaksi dari entitas penunggu. Berbicaralah seperlunya atau lebih baik diam dan fokus. Di antara tata cara selanjutnya ialah perhatikan perubahan sekitar. Jika Anda merasa perubahan suhu yang drastis, mencium bau-bau aneh seperti bunga melati atau amis, atau mendengar bisikan tak jelas, itu mungkin pertanda bahwa kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata mulai mendekati Anda. Tapi tetaplah tenang dan lanjutkan perjalanan Anda tanpa panik, serta tancapkan dalam hati Anda selalu ucapkan Allah, Allah, berzikir kepada Allah, serta mengucapkan sholawat sebanyak mungkin. Insya Allah akan dihindarkan dari mahara, bahaya, dan sesuatu yang tidak kita senangi. Selanjutnya, jangan mencari perhatian atau hindari perilaku yang sengaja ingin menguji keberanian atau memprovokasi teman atau orang lain untuk menjeburkan diri. Rasa ingin tahu adalah hal wajar, tetapi kesopanan adalah kunci. Jadi, boloku harus berhati-hati dalam menjaga lisan dan perilaku. Dengan kewaspadaan, bukan hanya fisik Anda yang aman, tetapi juga batin Anda akan lebih terlindungi dari hal-hal yang mungkin sulit dijelaskan. Hormati tempat yang ada, lewati, dan semoga perjalanan Anda selalu aman. Dan jangan lupa selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tidak ada halangan atau sesuatu apapun yang tidak kita inginkan, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lagi boloku, jangan lupa selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan solawat insya Allah kita akan diselamatkan, dan dengan solawat insya Allah hidup kita akan selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, sekian dari kami boloku. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Kantong Kreasi. Apabila ada kesalahan atau kekhilafan dalam menyampaikan cerita atau mistis, tentunya keterbatasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.